Hai semuanya, kami dari calon sarjana teknik sipil. Oke, jadi kami dari kelompok satu dari mata kuliah Dinamika Struktur Teknik Gempa akan menjelaskan terkait tugas besar kami pada semester ini yaitu tugas analisa struktur gempa. Adapun anggota dari kelompok satu itulah orang-orang yang hebat yang terdiri dari yang pertama, Rifki Dwi Insani dengan NIM akhir 039, kemudian ada Imade Eka Rahayu Putra dengan NIM akhir 040, kemudian saya sendiri, Nyoman Setianadi dengan NIM akhir 041, dan rekan saya yang terakhir yaitu Nikade Asri Rahayu dengan NIM akhir 042. Adapun pembahasan dan topik yang utama yang akan kita bahas pada presentasi kali ini terdiri dari 3 part. Yang pertama itu part 1 terkait data perencanaan, part 2 perhitungan pada SAP 2000 yaitu software yang kita gunakan pada tugas besar kali ini, dan yang terakhir part 3 adalah hasil perhitungan manual. Jadi, untuk bagian yang pertama itu part 1 terkait data perencanaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Coba dan tempat dipersilakan. Baik, izin saya Rifki Dwi Insani dengan NIM akhir 039. Izin melanjutkan. Selanjutnya adalah gambaran gedung. Diberikan suatu bangunan gedung perkantoran 4 lantai atau dalam hal ini adalah 3 tingkat dari beton bertulang dengan konfigurasi struktur seperti pada gambar di samping, dengan dimodelkan sebagai frame 2 dimensi. Bangunan direncanakan akan dibangun di Tabanan, Bali. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping bahwa untuk tinggi antar lantainya setinggi 3,6 meter dan jarak dari satu kolom ke kolom lainnya dalam arah X-nya itu sepanjang 5 meter. Berikutnya adalah data perencanaan. Dalam data perencanaan ini, acuan yang kita pakai adalah SNI 1726 2019, di mana untuk jenis bangunannya sendiri adalah gedung perkantoran, lokasi Kabupaten Tabanan, Bali. Untuk nilai SS-nya sendiri diambil dari gambar 15 SNI 1726 2019 itu sebesar 0,9544. Untuk S1 dari gambar 16 SNI 1726 2019 itu sebesar 0,3916. Untuk kelas situsnya dari tabel 5 SNI itu adalah SD atau tanah sedang. Untuk kategori risikonya itu adalah 2. Untuk faktor keutamaan gempa itu sebesar 1, itu dari tabel 4 SNI. Lalu untuk koefisien situs itu sebesar 1,11824, itu dari tabel 6 SNI. Lalu untuk koefisien situs sebesar 1,9084, itu dari tabel 7 SNI. Berikutnya adalah data perhitungan. Untuk konfigurasi strukturnya, yang pertama ada kolom tingkat 1 sampai tingkat 3. Itu dimensi penampangnya adalah 40 x 40 cm. Lalu untuk ukuran semua baloknya, itu penampangnya adalah 35 x 40 cm. Lalu jarak antara portal strukturnya itu sepanjang 5 meter. Lalu untuk mutu betonnya adalah sebesar 25 MPa. Lalu modulus elastisitas itu sebesar 23.500 MPa. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Imade Eka Putra dengan NIM akhir 040. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan menggunakan software SAP 2000. Yang pertama, memilih sistem satuan. Pada kotak sistem satuan yang tersedia, pilih sistem satuan yang digunakan di dalam analisis struktur. Pada contoh perhitungan ini, digunakan sistem satuan yaitu kilonewton meter Celsius. Yang kedua, menyusun konfigurasi struktur. Dari menu File, pilih New Model. Pada kotak New Model Initiation, pilih sistem satuan yang digunakan yaitu kilonewton meter Celsius. Selanjutnya, pilih gambar 2D frame dan ketikkan data konfigurasi struktur sebagai berikut. Yang pertama, 2D frame type, yaitu portal. Selanjutnya, nomor of by, yaitu 3. Strong Higgs 3,6 meter, by width 5 meter, dan klikkan OK. Masukkan data ini akan menghasilkan struktur portal 3 lantai dengan ketinggian masing-masing tingkat yaitu 3,6 meter.
Selanjutnya, mendefinisikan karakteristik material. Dari menu Define Material, pada kotak Define Material, pilih klik Modify atau Show Material pada kotak Material Properties. Data masukkan material itu, tipe of material, atau konkret bisa dibilang beton. Analisis properti data, weight per unit volume 2400 kgf meter kubik, modulus of elasticity 23.500 MPa, Poisson ratio 0,20 dan mutu beton 25 MPa. Selanjutnya, mendefinisikan dimensi elemen. Dari menu Define, pilih Frame Section untuk menampilkan kotak frame properties. Pada kotak Choose Properties tipe for Add, klik Add Rectangular, kemudian klik Add New Property. Pada kontak Rectangular Section, masukkan dimensi balok 35 per 40 cm sebagai berikut. Section Name, balok, lebar 0,4 meter, dan tinggi 0,35 meter. Materialnya klik OK. Untuk mendefinisikan kolom persegi 40 per 40 cm, dilakukan sebagai berikut. Pada kotak Frame Properties, klik Add Rectangular dan klik Add New Properties. Pada kotak Rectangular Section, masukkan dimensi dari kolom sebagai berikut. Section Name, kolom, depth atau lebar 0,4 meter, dan tinggi atau T2 0,4 meter. Selanjutnya, dan klik OK. Selanjutnya, penempatan elemen pada sistem struktur. Untuk mendefinisikan penempatan elemen pada sistem struktur dilakukan sebagai berikut. Klik balok-balok dari struktur, pilih menu Assign, kemudian Frame atau Cable dan Frame Section. Pada kotak Frame Properties, pilih balok 40 x 35 dan klikkan OK. Klik kolom-kolom dari struktur dengan ukuran kolom 40 per 40 cm dan pilih menu Assign. Kemudian Frame atau Cable dan Frame Section. Pada kontak Frame Properties, pilih kolom 40 x 40 dan klikkan OK. Selanjutnya, mendefinisikan jenis tumpuan. Klik Join merupakan tumpuan pada struktur. Pilih menu Assign, kemudian Join dan Restrain. Di dalam kontak Join Restrain, pada menu Restrain, klik tumpuan, jepit, dan klik OK. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Septian Adi dengan Himaker 041 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu terkait data masukan atau input untuk software kita yaitu SAP 2000. Di sini kegiatan nomor 7 itu mendefinisikan kasus pembebanan atau load case dan load patterns. Data pembebanan dari beban mati dan beban gempa dimasukkan secara terpisah pada program komputer. Untuk itu, perlu didefinisikan kasus pembebanan atau load case untuk beban mati yang diberi nama dengan dead dan beban gempa yang diberi nama dengan quick. Dari menu Define, kita klik Load Cases-nya. Pada kotak Define Loads, masukkan data sebagai berikut. Nah, yang pertama, ada Load Name Type. Kita bisa isi dengan nama dead. Kemudian Self-Weight Multiplier, itu bisa kita beri dengan dead. Kita klik Add New Load, kita berikan angka 1. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah Load Name Type, itu kita beri nama Quick. Dan Self-Weight Multiplier, kita beri nama Quick, dan kita klik OK. Dan di mana pada menu Quick ini, Self-Weight Multiplier itu adalah 0. Lalu setelah kegiatan sebelumnya dilaksanakan, kegiatan yang selanjutnya itu nomor 8 adalah analisis struktur. Karena bangunan dimodelkan sebagai struktur 2 dimensi, maka untuk efisiensi proses perhitungan, model struktur ini perlu didefinisikan sebagai struktur 2 dimensi yang terletak di bidang X sampai Z, dengan cara sebagai berikut. Kita pilih menu Analyze, kita klik Set Analyze, option Analyze. Pada kotak Analyze tersebut, ada option pilih Plane Frame, yang X, Z plane. Kita klik OK, pilih menu Analyze, lalu klik Run Analyze-nya. Sehingga, hasil SAP 2000 bisa kita dapatkan melalui analisis tersebut. Sehingga hasil analisis SAP 2000 didapatkan gaya geser dasar atau V-nya itu sebesar
18,331 kN. Kita bisa lihat pada global Fx dengan satuan Kn tersebut kilonewton, kita bisa mendapatkan hasil negatif 18,311. Dengan hasil dari gambar yang telah kita dapatkan melalui hasil analisis pada SAF 2000 adalah sebagai berikut. Mungkin sekian dapat saya sampaikan terkait presentasi materi pada bagian saya kali ini. Terus selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikada Asy Rahayu dengan NIM akhir 042. Di sini saya akan melanjutkan terkait presentasi subbab ketiga, yaitu hasil perhitungan manual. Baik, di sini dapat dilihat pada gambar, itu terdapat tumpuan jepit pada bangunan yang akan kita analisa gempanya, kemudian pada ukuran kolom sebesar 40 x 40, ukuran balok sebesar 35 x 10, kemudian tinggi masing-masing tingkat itu adalah 3,6 meter, dan lebar masing-masing ini adalah 5 meter. Nah, gedung ini merupakan gedung perkantoran di mana yang akan dibangun di daerah Kabupaten Tabanan. Nah, dari lokasi ini pun kita sudah dapat mendapatkan beberapa analisa gempa, yaitu yang pertama adalah SS di mana sebesar 0,9544 itu bersumber dari gambar 15 pada SNI 1726 tahun 2019. Kemudian selanjutnya variabel S1 itu mendapatkan sebesar 0,3916 pada gambar 16 dan bersumber juga sama dari SNI tahun 2019 nomor 1726. Selanjutnya yaitu kelas situs, di mana kelas situs pada daerah Tabanan ini termasuk pada tanah sedang atau yang dikenal dengan SD. Ini berdasarkan pada tabel kelima, sumber yang sama juga yaitu SNI 1726 tahun 2019. Selanjutnya, dari jenis pemanfaatan yang tadi sudah saya katakan sebagai gedung perkantoran, maka bangunan ini termasuk ke dalam kategori risiko kedua. Selanjutnya, faktor keutamaan gempa atau IE ini sebesar 1 berdasarkan pada tabel 4. Kemudian koefisien situs yang pertama yaitu FA itu didapatkan pada tabel ke-6 sebesar 1,12. Kemudian koefisien situs FV itu 1,91 pada tabel ke-7 pada sumber yang sama yaitu SNI 1726 tahun 2019. Selanjutnya menentukan nilai SMS, SM1, SDS, dan SD1. Yang pertama SMS, itu caranya adalah dengan FA, nilai FA dikali dengan SS. Itu maka masukkan saja nilai yang sudah didapatkan tadi, 1,12 dikali 0,9544 sama dengan 1,67. Selanjutnya, SM1 dengan rumus FV dikali S1 sama dengan 1,91 dikali 0,3916 mendapatkan hasil 0,747. Selanjutnya ada SDS dengan langkah mencarinya yaitu 2/3 dikali hasil SMS tadi. Menjadi 2/3 dikali 1,67 sama dengan 0,74. Selanjutnya SD1 itu dengan cara 2/3 dikali SM1 sama dengan 2/3 dikali 7.479 sama dengan didapatkan hasil 0,468. Selanjutnya menentukan kategori desain seismik atau KDS. Yang pertama itu KDS berdasarkan nilai SDS itu didapatkan kategori D, itu dapat dicari pada tabel ke-8. Kemudian KDS berdasarkan SD1 sama juga termasuk ke dalam kategori D pada tabel 9. Nah, pada tabel ini, tabel 8 dan tabel 9 ini bersumber juga sama dari SNI tahun 2019 nomor 1726. Selanjutnya, didapatkan koefisien modifikasi respon atau R sebesar 8, kemudian faktor kuat lebih sistem itu mendapatkan nilai sebesar 3, dan faktor pembesaran defleksi sebesar 5,5. Berikutnya, mencari periode fundamental pendekatan atau dikenal dengan TA. Yang pertama, diketahui CT-nya sebesar 0,0466, kemudian diketahui X-nya sama dengan 0,9, kemudian HN sama dengan 3,6 dikali 3,
mendapatkan hasil 10,8 meter. Sehingga untuk mencari TA-nya dengan rumus CT dikali HN pangkat X. Nah, itu masukkan saja hasil-hasil yang sudah didapatkan menjadi 0,0466 dikali 10,8 dipangkatkan 0,9. Mendapatkan hasil 0,397 detik. Baik, di sini mencari TA, kemudian TA sama dengan 0,1 dikali N, itu sama dengan 0,1 dikali 3, mendapatkan hasil 0,3 detik. Nah, di sini digunakan tetap hasil sebelumnya, yaitu 0,397 detik. Setelah mencari TA, kemudian mencari Tmax. Itu rumusnya adalah CU dikali TA. Di mana CU didapatkan pada tabel ke-17 dengan sumber SNI yang sama, itu adalah sebesar 1,4, sehingga Tmax dapat didapatkan hasil 1,4 dikali dengan 0,397. Maka didapatkan hasil Tmax adalah 0,555 detik. Selanjutnya, itu menghitung gaya geser dasar seismik atau V. Di mana V ini rumusnya adalah CS dikali W. CS itu adalah koefisien seismik, kemudian W adalah berat seismik efektif. Nah, di sini didapatkan TL sama dengan 20 detik berdasarkan pada gambar 20 SNI 1726 tahun 2019. Selanjutnya mencari CS, itu rumusnya adalah SDS per S dikali IE. Nah, di sini SDS tadi sudah didapatkan 0,711, kemudian dibagi dengan 8 per 1. Mendapatkan hasil 0,089. Kemudian CS max itu mencarinya adalah dengan rumus SDS dibagi TA, kemudian dikali dengan R dibagi IE. SDS tadi masukkan hasilnya itu 0,711 dibagi 0,397 dikali 8 per 1 sama dengan 0,224. Nah, di sini membuktikan bahwa T itu lebih kecil daripada TL. Selanjutnya CS min. Mencari CS min adalah 0,044 dikali SDS kemudian dikali IE. Nah, di sini masukkan 0,044 kemudian masukkan IE dan SDS, itu mendapatkan hasil 0,031, sehingga nilai CS yang digunakan adalah nilai yang terbesar, yaitu 0,089. Selanjutnya, menghitung berat seismik atau W. Nah, sesuai dengan gambar sebelumnya itu didapatkan panjang bangunan sebesar 10 meter, kemudian jumlah portal itu sebesar 3 buah, tinggi kolom sebesar 3,6 meter, kemudian dimensi kolom sebesar 0,4 dikali 0,4 meter, kemudian dimensi balok sebesar 0,35 dikali 0,4 meter, kemudian berat volume betonnya sebesar 2.400 kg per meter kubik, kemudian berat dinding sebesar 250 kg per meter persegi. Meter kubik. Selanjutnya, berat lantai yang ketiga itu dapat dilihat pada tabel. Di sini ada beberapa variabel, yaitu panjang, kemudian lebar, kemudian tinggi, kemudian berat jenis di sini ada, kemudian berat. Nah, pada yang pertama itu pada balok, panjangnya 10, kemudian 10 meter, kemudian lebarnya itu 0,35, kemudian tingginya 0,4, berat jenisnya 2.400 kg per meter kubik, kemudian berat baloknya itu sama dengan 3.360. Nah, jumlahnya itu sama 1. Kemudian kolom dapat dilihat pada slide, itu panjang 1,8, lebar 0,4, tinggi 0,4, kemudian berat jenis 2.400, berat umumnya itu 2.073,6 kg, jumlahnya 3, kemudian dinding itu adalah panjangnya 10 meter, lebar 1,8, berat jenisnya 250 kg per meter kubik. Nah, didapatkan total berat semuanya itu adalah 500
5.433,6. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada sisi kiri. Itu sisi kiri pada tabel paling atas terdapat berat lantai 1, di mana pada balok itu panjangnya 10 meter, kemudian lebarnya 0,35 meter, tingginya 0,4 meter, kemudian berat jenisnya 2.400 kg per meter kubik. Didapatkan berat baloknya itu adalah sebesar 3.360 kg. Selanjutnya, pada kolom itu panjangnya 3,6 meter, lebarnya 0,4 meter, kemudian tingginya 0,4 meter, berat jenisnya 2.400 kg per meter kubik, jumlahnya itu sebanyak 3. Maka didapatkan berat kolomnya itu adalah sebesar 4.147,2 kg. Selanjutnya, pada dinding panjangnya sebesar 10 meter, lebar 3,6 meter, dan berat jenisnya sebesar 250 kg per meter kubik. Sehingga didapatkan total berat lantai pada lantai 1 sebesar 7.507,2 kg. Selanjutnya, pada tabel di bawahnya itu adalah berat lantai 2, di mana pada panjang balok didapatkan 10 meter, kemudian lebarnya sebesar 0,35 meter, tingginya 0,4 meter, berat jenisnya 2.400 kg per meter kubik, dan sehingga didapatkan berat baloknya pada lantai 2 yaitu 3.360 kg. Selanjutnya, pada panjang kolom itu sebesar 3,6 meter, lebarnya 0,4 meter, tinggi 0,4 meter, berat jenisnya 2.400 kg per meter kubik, dengan jumlah 3, sehingga didapatkan berat pada kolom yaitu 4.147,2. Kemudian dindingnya itu adalah panjangnya 10 meter, kemudian lebarnya 3,6 meter, berat jenis 250 kg per meter kubik, sehingga total berat lantai 2 ini sama dengan total berat lantai 1 yaitu 7.507,2 kg. Sehingga didapatkan total berat seismik atau W-nya itu dengan cara menjumlahkan W1 sampai dengan W3, yaitu sebesar 5.433,6, kemudian ditambah 7.507,2, kemudian ditambah 7.507,2, didapatkan 20.448 kg. Kemudian diubah ke dalam kilonewton itu sama dengan 204,48, dan dikonversikan kembali ke ton itu sebesar 20,448 ton. Selanjutnya menghitung gaya geser dasar seismik, di mana rumusnya itulah V sama dengan CS dikali W sama dengan 204,48 dikalikan dengan 0,089, mendapatkan hasil 18,19 kN, diubah ke ton menjadi 1,82 ton. Selanjutnya, menghitung gaya geser lateral, itu rumusnya adalah Fx sama dengan CVx dikali V, itu dimana CVx-nya adalah sama dengan Wx dikali Hx pangkatkan K dibagi sigma dari N hingga I sama dengan 1, kemudian dikali WI dikali HI pangkat K, di mana K ini sama dengan 1 dikarenakan T-nya kita adalah kurang dari 0,5. Nah, di sini dapat dilihat pada slide, itu pada tabel di bawahnya ini adalah level ke-1-nya ada 321, kemudian HI-nya ada pada lantai ketiga atau pada level ketiga itu adalah 10,8, kemudian level kedua 7,2, kemudian pada level ke-1-nya 3,6. Nah, pada HI pangkat K berikutnya 10,8, HI berikutnya 7,2, HI pangkat level 1-nya 3,6. Nah, WI yang level ketiga itu 5,43, WI level 2 dan 1-nya 7,51. Nah, selanjutnya WI dikali HI pangkat K-nya itu didapatkan pada level 3 58,6.829, kemudian level keduanya 54,518, kemudian level 1-nya 27,259. Selanjutnya pada FI itu adalah berupa
pada level 3-nya 0,76 ton, kemudian pada level kedua 0,70 ton, dan pada level ke-1-nya 0,35 ton. FIX-nya itu pada level ketiga didapatkan 0,19 ton, pada level kedua 0,18 ton, level ke-1 0,09 ton. Sehingga didapatkan total WI-nya itu sebesar 20,448 pada WI kali HI pangkat K sebesar 139,761. Kemudian pada FIX-nya itu adalah sebesar 0,45 ton. Nah, selanjutnya pada sebelah sisi kanan itu didapatkan gaya geser tingkat desain seismik di semua tingkat itu adalah sebesar Fx sama dengan sigma n sampai dengan I sama dengan X. Itu didapatkan hasil sama dengan 0,45 ton, berarti diubah menjadi kilonewton sama dengan 4,459 kilonewton. Nah, di sini terdapat gambar dari gaya geser tingkat desain seismiknya. Ini masing-masing level. Yang pertama itu ada level paling bawah, ada level 1, ada level 3 maksudnya. Level 3 ini adalah 0,19 ton, kemudian level 2-nya adalah 0,18 ton, level 1-nya sebenarnya 0,09 ton. Baik, sekian dari penjelasan saya terkait dengan perhitungan hasil manual atau perhitungan analisa manual. Selanjutnya dapat dibacakan kesimpulan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin untuk menyampaikan kesimpulan. Dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, kita bisa dapatkan hasil-hasil untuk dari perhitungan SAP 2000-nya dan untuk perhitungan manual menggunakan SNI 1726/2019 dengan analisis statik ekivalen, di mana untuk perhitungan SAP 2000-nya sendiri, kita dapatkan untuk nilai gaya geser dasarnya sebesar 18,311 kN. Sedangkan untuk perhitungan manualnya, kita dapatkan hasil sebesar 18,19 kN. Dari dua nilai ini, kita dapatkan error sebesar 0,68%, yang dimana itu sangat kecil sehingga kita dapat katakan sama. Nah, tidak terasa, presentasi dari kelompok 1 kelompok calon sarjana teknik sipil telah berakhir. Jadi jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait materi atau presentasi yang telah kami sampaikan, teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom komentar ataupun teman-teman bisa langsung saja menghubungi kami ke direct message yaitu pada sosial media yang telah tertera pada layar. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari segi pengucapan atau penyampaian materi yang mungkin kurang berkenan bagi teman-teman. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum kami tutup presentasi ini, saya ingin menyampaikan sebuah quotes dari seorang yang tidak ingin disampaikan namanya, yaitu gempa bisa menyebabkan lebih banyak masalah dari hubungan cinta. Sekian dari kami pamit undur diri. Terima kasih.